7 hari 7 malam. Gerbang 4 simbol ini akhirnya gagal menghalangiku. Sejak zaman dahulu, gerbang 4 simbol adalah medan maut umat manusia. Bahkan dewa keabadian sekalipun dan Kaisar Ziwei takkan bisa melewatinya. Anak bawahan remeh ini, Berani Nekamazuk Medanmo. Berani Karimati. hari ini, Ling Qian pasti turun gunung. dewa pun takkan bisa hentikan. Kau memang jari mati. Kami kabulkan keinginan. bagus, bagus. Kau berhasil lewati rintangan yang tak tertembus 1000 tahun. Gerbang 4 simbol. Akhirnya aku bisa lega, melepasmu turun gunung. Kemarila. Tangkap ini. Zitua ini, apa benda ini? Ini medali Raja Kegelapan. Pemilik medali ini adalah penguasa, kekuatan terkuat di dunia, pemilik kuil kegelapan. Keren banget. Tapi sebelumnya, kau harus lakukan ini dulu. Turun gunung untuk Mambersikan Pantiana. basmi pengkhianat di cabang. Yune Kuil Keglapan. Uajaga Kewibawan Kami. Selain itu, juga ada tunangan yang kutemukan untukmu dulu. Keluarga Mereka Sedang Lema. Dija Japanja. Butuh bantuan. Ribet amat. Ogah. Tunanganmu itu, si cantik nomor 1 Yunhai. Siapa lagi yang mau menyelamatkan? Selamatkan istri dari bahaya. Sudah kewajibanku. Inilah bukti pertunangan kalian. Cari istri cantik Dasar bocah, sudah kusiapkan kendaraan di kaki gunung untukmu, agar cepat sampai ke Yune. Tua bangka. Bisa lebih kejam lagi? Kasih motor listrik saja tidak bisa? Berdiri. Ada perlu aber. Aku cari istriku. Dia kaya diizini. Istrimu, namanya siapa? Istriku bernama Sukingya. Cari direktur Su. Antri di sana-sana. Mereka semua cari direktur Su. Apa? Harus antri lagi? Diam saja ngapain? Cepat pergi. Bro, kamu juga penggemar. Sukinjiaya. Lia Gayamu. Unik banget sih. Mau pakai strategi nyeleneh? Sukingya istriku. Enggak. Sukinya istriku. Keluar nih. Sukinya sudah datang. Entre Yang Grapi. Satu-satu maju ngungkapin. Kinjia. Aku suka kamu. Xingya, jadi pacarku yuk. Gak masalah. Tap, kalian pasti gagal. Xingya, jadi pacarku dong. Kinjia. Wang Gonz, Tuan Muda Wang. Pergi sana semua. Ini ada apa lagi? Kingnya suka enggak? Nggak suka, mata jalon. Makasih. Xingya, aku cinta kamu. Nikah sama aku. Aku janji. Asal kamu terima, aku bisa kasih proyek selatan kota. Buat kamu. Nanti malam, habis pesta minum, aku kenalin keluarga top provinsi. Penerusnya, Tuan Muda Yang. Keluarga Supasti. Bisa jadi seleb top Yunhai. Ngerti antrean gak? Antre di belakang. Lu siapa sih? Cari mati ya? Aku Ling Qian. Dia istriku. Xingya, dia bilang kamu istrinya. Lucu banget dah. Boka, gak lihat diri di kaca? Muka kayak gini. Berani ngejar cewek? Ngejar cewek, jangan cuma omong. Butuh aksi nyata. Lihat baik-baik, sampah kayak kamu, beda jauh sama aku.
Xingya, ini mobil khusus untukmu. Suka nggak? Maaf Tuan Wang, aku nggak butuh Selain itu, kita cuma partner bisnis. Tolong jangan buat hal yang nggak penting bikin salah paham. Iya dong, istriku mana mungkin. Zuka. Barang murahan kayak gini. Percaya nggak kalau aku kasih barang bukti, dia langsung bawa aku Pulang. Udah sana berhenti gaya. Kalau Kingnya mau bawa, kamu pulang. Aku live McIntyre. Udah aku bukan istrimu. Kalau masih ganggu, aku lapor polisi. Sayang. Aku tahu kamu buru-buru. Tapi sabar dulu. Sekarang aku tunjukin barang buktinya. Ini. Bro. Tadi bilang mau? Live makantai. Tunggu dulu, makan yang kenyang ya. Crane APA. Cuma giok jelek. Boka. Jangan-jangan, waktu gali kentang. Nemu ini ya? Aku. Ikut aku pulang. Kingnya akhirnya sadar. Hari ini ketemu ortu. Kita kayak gini, apa enggak? Terlalu mendadak? Tadi mau serobot antrean, sekarang mau sama istriku. Pulang. Boka. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Kingnya sedang memanggilku, pulang dengannya. Bukan kamu, aku menyuruhnya pulang denganku. Ikut aku. Aku tadi kurang dengar. Kata kamu, Kingnya pulang sama siapa? Ulangi dong, aku dengar baik-baik. Gazal. Sayang, tunggu aku. Kingnya, maksudmu apa? Bawa buruh kasar untuk menghinaku? Proyek Selatan Kota, kamu sudah tidak mau? Kamu bahkan tidak kenal putra sulung keluarga yang... Pria harus tepati janji. Sekarang saatnya kamu makan tai. Aku akan makan kamu. Sampai sekarang masih berani. Memaksa terus, kamu masih punya nyali? Kalomazi makam-makam. Jangan ikut aku pulang. Aku tidak makam-makam. Tunggu aku, sayang. Duduk di belakang. Siap, sayang, mobilmu bagus sekali. Kukatakan sekali lagi, aku bukan istrimu. Turin. Sekarang temui kakek, batalkan petunangan, jangan berharap apapun. Padaku. Aku takkan menikah dengan orang sepertimu. Pembat Ellen. Kakek. Kopasti Ling Tian. Kemarin gurumu, Menel Poncu. bilang kau akan datang. Sampai aku semalaman tidak bisa tidur karena senang. Anda kakek Su, si tua ini cukup bisa diandalkan. Nak, bawa giok itu. Gioknya padaku. Kau benar murid, sang dewa tua. 20 tahun lalu, aku dan gurumu berjanji, Kelak. ambil giok ini, dan nikahi cucuku. Kinjia. Aku sudah menanti. Hari ini lama sekali. Dewa tua apaan? Menurutku itu cuma. Penipulung. Bicaramu tak sopan, sang dewa tua, tak boleh dihina sembarangan. Kingnya memang benar. Orang tua itu dulu. Memang penipu. Tapi meski begitu, jangan sembarang bicara. Ayah, aku tak setuju pernikahan ini. Meski keluarga Su, Bukan Yang teratas, tapi masih punya nama di kalangan kelas atas. Menikahkan Kingnya dengan orang biasa seperti dia? Fire orang lain, lihat keluarga Su bagaimana? Benar. Orang rendahan seperti ini. Tak pantas untuk. Xingya, aku tak setuju. Kakek. Aku tak mau menikah dengan pengangguran. Kakek. Diam. Kingnya harus nikahi Ling Tian. Kali ini tak ada pilihan. Kinjia dan Ling Tian. Malam ini malam pertama. Besok daftar nikah. Aku cari hari baik untuk resepsi pernikahan. APA. Ayah tidak bisa terburu-buru. Bahkan jika Anda ingin menikah, itu juga harus membuat mereka berdua saling mengenal. Pasangan, pintu keluarga kami juga tidak. Siapapun bisa masuk. Lihatlah tubuhnya yang compang-camping. Aku tidak ingin menikah. Orang dari gunung. Kampungong. Kurang ajar. Perjodohan ini sudah 20 tahun yang lalu ditetapkan. Bukan urusan kalian. Tapi, Tidak ada tapi. Sudah diputuskan. Ling Tian. Kinjia nanti. Akan menghadiri acara Feiyu Group untuk berdiskusi bisnis. Katanya, keluarga terbesar di provinsi, tuan yang juga akan datang. Dia seorang perempuan. Aku khawatir. Tolong temani dia, agar dia tidak dirugikan. Tenang, kakek Su. Selama aku ada,
Tak ada yang berani ganggu Kingya. Siapa butuh perlindungannya? Lihatlah gadis ini, terlalu dimanja. Noti, tolong mengalah padanya. Kakek tenang, aku akan menyusulnya, pasti aman. Kingya. Turin. Kenapa turun di sini, sayang? Aku peringatkan lagi, jangan panggil aku sayang. Sekarang, pergi kemana terserah. Jangan berharap ikut acara bersamaku, tapi kau harus tunggu aku pulang bersama. Calotidac. Aku tidak akan maafkan. Dan. Jangan Mangicuticu. Turin. Hello. Tuan Muda. Saya Sukun, kepala cabang. Ming Wang Dian Yune. C41 Tuk Tuan Muda. Telah siapkan jamuan di Hotel Hongtu. Makan malam penyambutan. Apakah Tuan Muda bersedia hadir? Datanglah, jemput aku. Aku di depan Villa So. Tuan Kunye, silakan masuk ke mobil. Aku akan mengendarai mobil hari ini. Kota Dodo Yune. Kaisar bawah tanah, mengendarai mobil. Jadilah pengemudi, tidak takut melipat. Prestise Anda sendiri. Kentut yang perkasa. Pikirkan saat itu, saat aku masih muda, untuk pemilik lama, Menjemudi. Sekarang Tuan Muda turun gunung, saya mau menyetir untuknya. Break, menjemput Tuan Muda. Saya. Sukun, kepala cabang. Ming Wang Dian Yune. Hormat pada Tuan Muda. Yifong Penguasa, Dunia Bawah Tanah, Yunhai. Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Cepat bangun. Aku bukan penjahat. Kalau begini, dilihat orang, Aku malu. Tuan Muda. Jamuan di Hongtu Hotel. Sudah siap. Mari berangkat sekarang. kalau begitu, mari berangkat. Baik. Silakan Tuan Muda. Silakan santai. Baik. Qingya. Aku janji padamu, asalkan kau setuju, tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak hanya bisa memberikan proyek 80 juta di selatan kota. Untukmu, aku juga bisa memperkenalkan kepada Tuan Muda yang dari ibu kota. Kupikir kau paham. Jika kau dekat dengan Tuan Muda yang dari ibu kota, keluarga Suemu pasti akan melompat menjadi keluarga terkemuka di kota Yunhai. Kesempatan hanya sekali, loh. Kau harus benar-benar memikirkannya matang-matang. Tuan Muda Wang, jaga diri Anda. Saya sudah menikah. Maksudmu Ling Tian, si penjilat itu. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhnya dalam sekejap. Qingya, Tuan Muda Wang sangat tulus padamu. Anda tidak bisa hidup sampai. Saya ingin mengatakan, masih mengikuti Wang Shao. Bayarkan negara itu datang. Kaki lumpur, pergi ke neraka. Tidak bisa. Kaki lumpur dari pedesaan. Itu sangat kotor. Itu menjijikkan. Saya pikir, merinding. Maaf. Aku pergi ke kamar mandi. Elegant. Raja muda, tapi dari Feiyu Group. Ali Waris. Kau harus mengikutinya. Kau tidak perlu khawatir seumur hidup. Belum lagi, dia akan membantumu memperkenalkan kepada Tuan Muda Yang. Dia itu keluarga nomor 1 di ibu kota. Pikirkan baik-baik, si udik dari desa, bagaimana bisa dibandingkan? Aku. Ling Xiong, bukankah aku tidak mengizinkan kau mengikutiku? Siapa yang menyuruhmu ikut? Jangan kira karena gurumu pernah membantu keluarga kami. Aku tidak akan memiliki garis bawah. Monjakan Camus. Tidak ada kekuatan seperti Anda. Tidak ada latar belakang. Anak desa, apa gunanya? Bukan istri seperti itu. Kau salah paham. Aku tidak mengikalmu. Melihat adalah percaya. C'est 40 comment gacui. Tidak berani, pada akhirnya kau. Apakah itu pria? Tuan Muda. Tuan Muda, apa yang terjadi? Atau aku akan menanganinya? Ini urusan keluarga. Tidak perlu kau ikut camper. Kodok mengincar angsa. Anak muda. Tahukah kau membuat Qingya dalam posisi sulit? Pergi. Masuk sekarang bersamaku, di depan Qingya. Jelaskan semuanya dengan jelas. Hubeleng, kau pikir kau siapa? Berani memperlakukan. Urusan istriku, tentu akan kujelaskan dengan jelas. Urusan di antara kami. Apa urusanmu?
tidak tahu diri. Kalau berani, ikut saja aku. Setelah kau melihat orang seperti Tuan Muda Wang yang sebenarnya, baru kau akan sadar. Kau bisa melihat dirimu sendiri. Seperti APA kau sebenarnya. Baik. Aku melakukan perjalanan. Hitung pengetahuan Anda. Raja Muda. Lihat aku. Siapa yang membawanya? Siapa? Kau anak laki-laki lagi. Aku hari ini tidak ingin berbicara dengan Anda. Istri. Aku datang untuk meminta maaf. Siapa istrimu? Siapa yang akan mendengarkan penjelasan Anda? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Karena, Kau dalam suasana hati yang buruk hari ini. kalau begitu kita akan bicara lagi. Berhenti untukku. Apa aku mengizinkanmu pergi? Aku pergi atau tidak perlu izin darimu? Kamu benar sekali. Selama aku tidak setuju, kamu tidak akan bisa keluar. Dan lagi, sekarang, kamu segera berlutut pada bersujud dan minta maaf. Lalu pergi dari Yunhai. Pergi ke desamu. Beri makan babi. Jauhi Chinyaku. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu. Apa kamu pikir, aku mudah diintimidasi? Anak nakal. Di depan kamu seperti anjing. Saja, aku menyuruhmu berlutut di tanah. Berdiri sekarang, coba saja. Wang Gong. Kamu sudah keterlaluan. Sukingya, diam kamu. Apa kamu punya hak bicara? Sampai sekarang, kamu masih melindunginya? Anak ini, apakah aku terlalu baik padamu? Changnan. Proyek 80 juta itu. Kamu tidak menginginkannya lagi? Aku beritahu kamu, sebaiknya malam ini temani aku. Kalau tidak, Kau berani menyentuh istriku lagi, percaya atau tidak? Aku telah menyanyiakan kamu. Ling Tian. Jangan impulsif. Kau tidak bisa mengacaukannya. aku telah menyanyiakan kamu. Aku berdiri di sini, ingin membunuhku, bisa kapan saja, lihat saja dirimu, apakah ada yang bisa? Ayo pergi, istri, ayo kita pulang. Apakah kamu tahu seberapa besar masalah yang Anda miliki? Hari ini Wang 11 Mangandang. Tapi. Keluarga yang di ibu kota provinsi. Cepat ikut aku pulang, minta kakek turun tangan. Baiklah, sayang. Tidak pergi. Berhenti. Sebelum Tuan Muda Yang datang. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Ling Tian. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa yang kundang hari ini? Hari ini, akan kubuat kau mati menjenaskan. Aku peduli siapa ayahmu, tidak mungkin aku. Kan, pertanyaan ini harus kutanyakan pada ibumu. Lagi pula, Temanmu yang manapun datang, tidak akan bisa, sebaik ayahmu padamu. jika Benar-benar lebih baik dari ayahmu. Itu malah aneh. Apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu, siapa ayahnya. sayang, Anak baik. Jika hari ini, ku biarkan kau keluar dari hotel ini utuh. Aku ganti nama seperti... Aku bukan ayahmu. Aku tidak wajib memanjakanmu. Mau mengamuk, sebaiknya cari ayahmu saja. Ayo pergi, sayang. Ayo kita pulang, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Siapa istrimu? Beraninya kau memukul anjingku. Mau kabur begitu saja? Apa kau meremehkanku? Begitu rupa? Minggir, Tuan Muda Yang, Anda harus membela saya. Lihatlah apa yang mereka lakukan padaku. Seluruh kota Yunhai. Siapa yang tidak tahu? Aku ini anak buahmu? Mereka ini bukan hanya menamparku, tapi jelas-jelas menampar wajahmu. Jika ini sampai tersebar, di mana kau akan menaruh muka? Dari mana datangnya anjing gila ini? Tidak dirantai sama sekali. Apa kau engine killer? Lalu dipukuli sampai mati? Tidak seperti itu, Tuan Muda Yang. Sucinya, Dasar wanita. Jangan banyak bicara. Anak ini hari ini berani di depan Tuan Muda Yang. Memukulku. Besok berani memukulmu. Kalau kau tahu diri, biarkan anak ini berlutut di hadapan dan meminta maaf. Mungkin, jika Tuan Muda Yang senang, dia akan melepaskannya. Tidak kusangka di kota Yunhai ada wanita secantik ini. Maukah duduk dan minum bersamaku? Tuan Muda Yang, jaga diri Anda. Sucinya, Dasar wanita berlagak suci sekali. Tuan Muda yang menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Berani menolak Tuan Muda Yang. Kau pikir kau begitu suci? Ya, tidak bisa. Bagaimana kau berbicara pada wanita cantik? Jadi anjingku juga harus tahu aturan. Jangan banyak bicara.
Kalau tidak, aku tidak keberatan. Membunuh 1 atau 2. Untuk bersenang-senang. Benar, Tuan Muda Yang. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani. Sekali coba, 2 kali ketagihan. Sekarang, wanita cantik harusnya tidak menolakku, kan? Maf, Tuan Muda Yang. Saya sudah punya tunangan, jadi... Kau pikir kau punya hak untuk menolak diriku? Mencari mati? Ini tuan muda dari keluarga Yang. Komazi me rasa Mazalayang Kobua. Belum cukup, apa kau ingin menyeret seluruh keluarga Su untuk mati bersamamu? Sayang, tenang saja. Orang seperti ini, suamimu ini, sekali tampar selesai. Dijamin tidak ada yang berani mengganggumu. Aku berubah pikiran sekarang. Dia tunanganmu, kan? Kalau begitu, akan kubuat kau di depannya dan di depan semua orang di sini menanggalkan pakaianmu. Berlutut merangkak ke sini. Jilat sepatu tuan muda ini. Mohon aku memaafkan. Kenapa harus? Ini Yunhai. Jangan berpikir karena kau anak keluarga Yang, kau bisa seenaknya. Karena wajahmu ini membuat tanganku sakit. Alasan itu cukup, kan? Jadi sekarang, berlututlah, buka semua pakaianmu. Merangkak ke sini, jilid sepatuku. Aku bisa saja memberi keluarga Su kalian jalan keluar. Jika tidak, semua orang di keluarga Su tidak akan melihat matahari esok. Jadi kau akan buka. Atau tidak? Berani kau memukulku? Memang agak sakit. Kenapa diam saja? Wajahmu itu membuat tanganku sakit. Tidakkah kau merasa kau harus berlutut dan meminta maaf padaku? Anak kecil, kau ingin mati? Tuan Muda Yang Tenanglah. Bayar masalah ini. Aku yang urus. Dijamin Anda puas. Kau sebenarnya menepati janji. Tuan Muda, tenang saja. Alamatnya di kamar nomor 3. Ada yang membuat masalah. Cepat bawa orang ke sini. Oke, tahukah kau? Manajer Zhao adalah Kaisar Yunhai, Ye Feng, Tangan Cannon Boss Ye. Berani membuat masalah di Hotel Boss Ye. Membuat masalah, percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dari manajer Kau tidak akan melihat matahari esok. Hebat sekali. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Tenang saja. Berani membuat masalah di Hotel Boss Ye. Membuat masalah, Hame, tidak akan mengecewakanmu. Keksyep. Siapa yang berani membuat masalah? Anak ini baru saja memukul. Tuan muda yang dari ibu kota provinsi. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mengerti. Bertindak. Tunggu sebentar. Kalian yakin ingin Melawanku? Hanya denganmu, tidak pantas. Berbuat onar di wilayah kami. Kenapa? Takut? Kiri tahu kau. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, tidak bisa menyelamatkan nyawamu. 3 menit. Hari ini aku memberimu muka. Kau urus sendiri. Kenapa? Ingin mencari bantuan? Baiklah, hari ini aku ingin melihat siapa yang berani di Yunhai membelamu. Coba katakan. Yi Feng, Akankah membelaku? Tahukah kau, siapa bos Ye itu? Dia adalah di kota Yunhai, orang nomor 1. Menghubungi bos Ye. Ingin dia membelamu? Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas? Benar-benar idiot. Benar-benar berpikir Ye Feng yang berada di puncak awan. Oran et bas. Bisa dikenal oleh siapa saja? NK. Jangan-jangan kau ingin kami menunggu beberapa jam lalu memberitahu kami. Bos Ye tiba-tiba ada urusan. Tidak bisa datang, kan? Tenang. Dia akan datang. jika tidak, Aku bisa marah. Kau merah? Sampai sepertimu pantas marah? Kau bilang siapa sampah? Bos Ye, kenapa Anda datang? Benar-benar Boss YE. Sedikit. Ternyata ada tuan muda yang Hanya mampir untuk makan. Tidak ingin mengganggu Anda. katakan, ada APA? Tuan muda yang datang makan hari ini. Anak kecil yang tidak punya sopan santun ini berani-beraninya menyinggungnya. Jadi, aku hanya ingin membela tuan muda yang melampiaskan amarah, memberinya sedikit pelajaran. Tidak seperti itu. Jangan khawatir, bicaralah perlahan. Aku akan memutuskan ini untuk Dialayang. Dia yang masuk ke kamar pribadi kami dan bersikap tidak masuk akal duluan. Kemudian dia mengancamku, mengatakan akan menghancurkan keluarga Su kami. Ling Tian Bertindak, un tuk melin d'un jiku. Itula Sebabnia dia Melakukan Perlawanon. Lalu dia memanggil, Manager Zhao. ingin menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. tuan muda yang. Apakah begitu?
Benar memang begitu. Kecuali, hari ini aku datang ke wilayahmu, ingin bermain-main dengan seorang wanita, tapi malah dipukuli orang. Iraslah masalah ini. Itu mudah. Berlutut dan minta maaf. Sampai dia memaafkanmu. Dengar itu, NAK. Ketua yang menyuruhmu untuk berlutut dan minta maaf padaku. Dasar sampah, cepat berlutut. Diam. Hiruzen, akan aku hitung nanti. Pergi. Baik. Apa kau bodoh? Orang yang seharusnya berlutut dan minta maaf adalah kau. Kau bilang apa? Jika kau tidak mendengar dengan jelas, akan kuulangi sekali lagi. Aku mau kamu bersujud minta maaf. Hila, aku ini penerus keluarga yang di masa depan. Kau berani menyuruhku memberi hormat ke anak ini bersujud minta maaf? Young Master Yang, jangan paksa aku bertindak. Ku sebut kau bos ye, itu sudah menghormatimu. Kau benar-benar menganggap diri pentingnya? Pokoknya, kau kuma sampah masyarakat. Berkutat denganku, percaya tidak, aku bisa menghabisi kamu. Baik. Yang master yang benar. Tapi ingat, macan kuat tak bisa lawan ular lokal. Keluarga yang bisa datang ke sini menghancurkanku. Tapi aku akan coret-coret keluarga kalian dengan darah. Kalau tak takut, mari kita coba. Memang layak disebut Raja Bavatana Yunhai. dengan ucapanmu barusan. Kalau Kelu Aga yang berani. Akulah yang pertama melawan. Gila, bos ye mana perlu. Orang kecil seperti mendukung, diamlah. Terlambat, Ling Tian. Yifeng, sebaiknya kalian pikir konsekuensinya. Kira bisa, lawan keluarga yang? Aku tak pantas, mau kupanggilkan. Yang pantas? Mereka tak pantas. Kalo Seyashukun. Cukup pantas? Kakek kun, apa kabar? Hormat pada kakek kun. Tadi kau bilang, aku tak pantas. Lawan Kelu Aga yang, dia pantas tidak? Boka, dasar kau, berbicara di sini. Kalau masih berani, mau ku buat tak bisa keluar hari ini? Kau pikir diri siapa? Berani minta kakek kun membelamu? Yakin tak bisa keluar, malam ini yang tak bisa. Kelua itu kau atau aku? Berani menghina kakek kun. Percaya tidak, aku buat kau tak lihat matahari esok. Sudah, jangan lanjut. Ku tak sadar. Kalau begini terus, keluarga Supo tak bisa lindungimu. Sayang, tenang, hari ini tak ada yang bisa sentuh aku. Bayaran dia, kuma, ucapan terakhirnya. Sudah selesai? Selesai. Sekarang bersujudlah. Kakek kun, apa maksudmu? Yune, bukan tempatmu berbuat semaunya. Yifeng, kalau dia bersujud, tak akan kuhukum. Tapi kalau tidak, patahkan kakinya. Sebagai pelajaran. Tenang kakek kun. Pasti tak akan kecewa yang master yang. Kakek kun, tindakanmu ini tak menghargai keluarga yang sama sekali. Keluarga yang adalah keluarga yang. Ku adalah ku. Kira keluarga yang mau berantem denganku hanya untukmu? Aku, Yang Master Yang. Kita sama-sama sibuk. Menurutku, jangan buang waktu. Soalnya, kalau tak bersujud, tak bisa keluar dari sini. Bajingan lisik, kau kira dengan Kara ini bisa mengalahkanku? Percaya tidak? Dalam semenit, Yifeng, kalau dia tak mau, bantu dia bersujud. Ya. Young Master Yang, kau pasti tahu. Harus bagaimana? Tuan muda. Siapa yang berani bergerak hari ini? Aku akan buat dia tak bisa meninggalkan Yunhai. Laksanakan. Kalian, benarkah engine bermusuhan dengan keluarga yang sampai segitunya? Yang ke, aku tanya sekali lagi. Mau berlutut atau tidak? Baik. Aku berlutut. Aku minta maaf padamu. Ye Feng, patahkan kakinya. Berlutut. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Sikapmu cukup baik. Aku maafkan kamu, dan Kamu juga harus minta maaf pada istriku. Baiklah, Nona Su, bukan? Aku minta maaf. Hari ini salahku. Aku memohon maaf. Bukan, Tuan Yang, bukan saya. Tua Kun. Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu saja.
Harap Tuan yang menyampaikan. Salamku pada ayahmu. Sepulang nanti. Tenang saja. Pasti ku sampaikan. Sayang, Sudah waktunya pulang. Dasar orang kampung, sama sekali tak paham. Tata Krama. Terima kasih sudah membantu kami keluar dari masalah ini. Sama-sama. Ini hotel milikku. Terjadi insiden seperti ini. Ini kelalaian manajemenku. Mohon dimaafkan. Tidak, ini bukan salah. Kakak ye sama sekali. Kami juga bersalah. Tetap berterima kasih. Kepada kalian berdua. Yang sudah membantu. Kinya takkan lupakan. Tampaknya nyonya muda ini belum tahu status sang tuan muda. Hal-hal seperti ini. Biarlah Tuan muda. Urus sans diri. Benar juga. Apa kau tahu? Betapa berbahaya tadi? Ko berani mengguzik. Putra keluarga yang? Dia cukup bicara saja. Bisa membuat Lenya dari Mukabumi. Kotau. Katakan sesuatu. Seben Anya, dia memang pantas dipukul. Lagi pula. Bukankah sudah kupanggil? Yefeng ka sini? Ling Tian. Kotak punya latar belakang. atau kemampuan, itu ku bisa. Tapi kumohon, bisakah kau jaga harga dirimu? Kau panggil Ye Feng tapi dia bahkan tak peduli. Padamu. Kotak malu. Tahukah kau betapa konyolnya dirimu? Sayangku. Tapi semua yang kukatakan benar adanya. Xiao Tiong, Kanjia. Bersenang-senangkah kalian hari ini? Tenang kakek, hari ini kami sangat bahagia. Benar kakek. Kinya sangat perhatian padaku. Brengsek, tanganmu mau kemana? Bagus kalau begitu. Perasaan bisa dibina perlahan. Sudah kusuruh pelayan. Kamar Kingnya sudah kami rapikan. Xiao Tiong. Malam ini menginap di kamar Kingnya saja. APA? Jangan kira kakek sudah setuju. Aku akan menuruti. Aku tidur di kas, kamu di lantai. Kalau berani macam-macam, Kepadaku. apalagi niat jahat, jangan harap ampun. Sayangku tenanglah. Selama kau belum setuju, aku takkan Sembarangan menyentuhmu. Sudah berapa kali ku beritahu, jangan panggil aku istri. Aku bicara pada. Dengar tidak. Mau apa? Selimut di kota ini sungguh nyaman. Lebih baik dari Kang di desa. Kampung Gang. Kalo tangga malam nanti. Dia berani macam-macam? Dazar. Babi tak tahu malu. Ada apa ini? Ah. Dengar penjelasanku, bukan? Ku dengar, jelaskan. Keluar sekarang. Pergi. Xiao Tiong, semalam tidur nyenyak? Sangat nyenyak. Terima kasih perhatiannya, kakek Su. Baguslah. Ce bantard quitta ma camp. Suruh Kingnya antarmu beli baju baru. Jangan sampai guru tua anggap kami sujahat padamu, diperlakukan buruk. Aku tak mau pergi, sebentar lagi. Aku harus menemui orang penting. Mana sempat antarnya beli baju? Bicaramu tak sopan. Dia tunangan. Itu omongmu saja. Aku tak pernah. Mengakui. Ayah, Sedala Tenong. Anak muda memang butuh waktu penyesuaian. Xiao Tian Tak baik. terus mengikuti. Chinya Meliulu. Legipula Keluarga Su. Meski bukan keluarga terpandang, tapi bukan tempat sampah masuk sembarangan. Benarkan, ayah? Hayam. Kalian. Ayah, kakek Su. Cinya, cepat ambil obat. Kakek Su. Baik. Kakek Su. Taber Song. Kakek tiba-tiba kambuh. Talong Selamakan. Ling Tian. Mau apa kau? Rengsek, jika ayahku kenapa-kenapa, akan kubuat kau membayar. Aku sedang menyelamatkan orang. Pergi kau. Jika bukan karenamu, ayahku tidak akan tiba-tiba sakit. Kingnya, cepat ambilkan obatnya. Ini. Ayah,
Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Akuanya sedikit emosi tadi. Penyakit lama selama puluhan tahun. Aku tahu betul. Kakek Su salah minum obat, harus segera diobati. Diamku. Jika kakek kenapa-kenapa karena kejadian tadi, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana keadaan Tuan Su? Tabib Song, cepat periksa dia. Tuan Besar tiba-tiba sakit tadi. Kami memberinya satu pil jantung cepat, baru sedikit membaik. Kakek. Ayah. Jangan panik, baringkan dulu Tuan Su. Tuan Su, karena terlalu emosi, sehingga Qi dan darah berbalik. Menekan jantung, mungkin akan butuh sedikit usaha. Jika kau mini untikkan jarum ini. Kakek Su bisa dalam bahaya. Apa yang kau katakan? Bocah, aku belum menghitung tagihanmu tadi. Pergi dari sini. Jangan membuat masalah di sini. Pergi. Pergi dari sini. Nona Su, dia tidak perlu pergi. Aku Song Jisher. Berpraktik selama lebih dari 40 tahun. Orang yang ku selamatkan tidak terhitung jumlahnya. Belum pernah ada yang meragukan keahlian medisku. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana aku menyembuhkan Tuan Su. Baik. Biarkan dia menyadari dirinya sendiri, betapa bodohnya dia. Tuan Su baik-baik saja. Dalam setengah jam lagi, dia akan bangun. Dan kembali seperti semula. Tabib Song. Ini adalah biaya pengobatan 1 juta. Terimalah. Istri tidak boleh diberikan. Dia tidak hanya tidak menyembuhkan kakek, dia malah memperburuk kondisi kakek. Diamku. Tabib Song terkenal di seluruh negeri. Terkenal. Dia seperti dewa. Jika bukan karena dia punya hutang budi pada kakek, kami tidak akan bisa mengundangnya. Apa kau benar-benar ingin membunuh kakek? Anak muda, aku tahu kau masih muda dan bodoh. Awalnya aku tidak ingin berdebat dengan, tapi kau terus-menerus, berulang kali, meragukan keahlian medisku. Baiklah, Herwadangku, apa ada masalah? Biarkan aku, tabib yang tidak kompeten ini, mendapatkan pelajaran. Karena kau sudah mengatakannya, aku akan memberimu pelajaran. Tabib Song, anak ini hanya anak kecil yang bodoh. Jangan marah padanya. Itu akan merusak tubuhmu. Tidak sepedon. Aku tidak marah. Aku hanya tidak mengizinkan orang meragukan keahlian medisku. Ling Tian. Cepat minta maaf pada Tabib Song. Istriku, apa yang kukatakan benar. Kenapa aku harus minta maaf? Bukankah dia menyuruhku membantunya mendapatkan pelajaran? Aku sudah setuju. Ku. Baik. Kau ingin aku mendapatkan pelajaran? Benarkan? Baik, mohon bimbingannya. Kakek Su benar-benar malang. Bertemu dengan dokter yang tidak kompeten. Sepertinya akan menderita. Paling lama 1 menit. Kakek Su akan terbangun kesakitan. Pendaran tak berhenti. Lalu, saluran napas tersumbat. Otak kekurangan oksigen. Akhirnya, pingsan. Jika tidak segera diobati, pasti akan mengancam jiwa. Bicaranya seolah tahu segalanya. Sayang sekali, itu omong kosong. Bocah nakal, ayahku sudah baik padamu, memberikan segalanya. Beraninya kau mengutuknya? Lihat aku. Akan kupukul kau sampai mati. Ayah. Bagaimana bisa begini? Seharusnya tidak begini. Dr. Song, mohon bantu. Selamatkan kakek. Cepat selamatkan dia. Dr. Song, cepat selamatkan dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. 1 jarum di Baihui, 1 jarum di Shanzhong. Diam. Sudah saat seperti ini, kau masih membuat masalah. Dr. Song, kau menyelamatkan nyawaku lagi. Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi teman kecil ini. Kakek Su diselamatkan oleh Dr. Song dengan akupuntur. Aku hanya di samping, berbicara saja. Tidak berani. Jika bukan karena teman kecil ini memberi petunjuk, hari ini akan menjadi bencana besar. Mana berani aku menerima pujian. Karena Tuan Su sudah pulih. Aku tidak pantas untuk terus mengganggu. Pamit. Dr. Song, hati-hati. Aku akan mengantarmu. Jonggang kira kali ini. Hanya kebetulan, lalu jadi sombong. Kali ini kau beruntung, lain kali tidak akan seberuntung ini. Baik, istriku. Kakek menyuruhmu ikut denganku, keluar bersama
Kan, kenapa masih bengong? Kau ingin membuat kakek sakit lagi? Aku pergi. Nanti, dit Villa à Wang Kabu. Jangan bicara sembarangan. Jika menyinggung Tuan Kun, seluruh Yunhai, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mengerti? Baik, istriku. Aku baru saja mau bertanya. Kau juga pergi ke Villa Awan Kabut? Aku pergi ke Villa à Wang Kabu. Un tuk berterima kasih pada Tuan Kun. Atas jamuan minum semalam. Dia menyelamatkan kita. Aku tidak peduli kau pergi ke villa. À Wang Kabu un tuk apa. Berikan sikap yang benar dan sopan. Baik, istriku. Aku janji akan menyelesaikan tugas. Nanti, setelah bertemu Tuan Kun. Beli baju sendiri. Mengerti? Tenang saja, istriku. Sudah kubilang berapa kali, jangan panggil aku istri. Baik, istriku. Ayah, pemilik villa Awan Kabut ini, apakah begitu penting? Anda adalah ketua grup Feiyu, Quechua. Bahkan gerbangnya, kita tidak diizinkan masuk. Diam. Jika bukan karena semalam kau bertemu dengan pemilik Villa Awan Kabut, ada hubungan. Mungkin aku tidak berani datang hari ini. Tetapi, jika kau dan Villa Awan Kabut memiliki hubungan, mungkin tidak ada seorang pun di kota Yunhai yang berani menjadi musuhmu. Mungkinkah dia yang semalam? Nama orang penting ini, apakah pantas kalian anak muda membicarakannya sembarangan jika tak ingin kena perhitungan? Hormatilah dia. Apa seseram itu? Legipula. Dengan statusku sekarang, siapa di Yunhai berani macam-macam denganku? Dengan status keluarga Wang kami, kenapa harus menjilat orang lain? Anak kecil, beraninya kau mangkal di sini? Akan kubunuh kau. Kenapa mulutmu bau sekali hari ini? Kebanyakan makan kotoran kemarin? Berani kau memaki aku? Akan kubunuh kau. Diam, kau tahu di mana ini? Berani berkelahi di Villa Yunwu, kau jari mati. Tak peduli siapa kau. Berani menyentuh putraku, Wang Feiyu. Bagaimanapun juga, keluar dari sini harus membayar akibatnya. Benarkah? Aku ingin lihat akibat apa yang bisa kalian berikan padaku. Apa kau lupa? Apa yang kau janjikan padaku? Jika kau bicara omong kosong lagi, pulang saja sendiri. Qingya, kenapa kau membawanya juga? Hari ini kita datang untuk bertemu dengan Tuan Kun. Orang rendahan seperti dia, jika masuk ke Villa Yunwu, bagaimana jika Tuan Kun marah? Tapi kemarin kan, Tuan Kun membantunya keluar dari masalah. Jadi kupikir, Dia pantas dibantu Tuan Kun? Hari ini kita mengikuti Wang Zhong bersama untuk mengunjungi Tuan Kun. siapa kita? Siapa dia? Pantas? Identitas apa yang saya miliki, kau belum tahu. Anjing tidak bisa meludahkan gading, sesuatu. Jangan buang air kecil, seperti apa diri. Aku hanya melihat sampah ini. Gerbang Lianyanwu Villa tidak bisa masuk. Jangan katakan itu. Aku tidak bisa masuk. Kalian bisa masuk. Hanya di tangan keluarga kerajaan kita, grup Feiyu. Apa tempat kita tidak bisa masuk? Ayah, kau bilang begitu. Muda dan kuat, memang benar. Tapi terkadang harus benar. Lokasi Anda sendiri. Hati-hati dari mulut. Mulai. Saudara laki-laki ini, kemarin Inuko di Hotel Hongtu, diselamatkan oleh kakek Kun. Terima kasih hari ini. Juga saya di Hongtu Hotel, menempatkan jamuan makan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kun. Saya juga meminta penjaga keamanan untuk memberitahu. Menunggu. Anak laki-laki. Memiliki kemampuan, Anda akan mengikuti kami, masuk bersama. Lihat aku tidak mengambil kaki Anda. Berikan gangguan, bayarkan kau, seperti anjing. Mendaki keluar dari dalam. Oke, aku sedang menunggu. Wang Gonz. Meskipun aku berjanji. Temui kakekku, tapi tidak berjanji. Melihat itu, kau melawan Ling Tian. Jika kau benar-benar ingin, maka kerja sama kita. Tidak perlu melanjutkan. Bagus-bagus. Sucinya, saya harap Anda tidak menyesal. Ketika kita menangkap kakek Kun, garis ini. Kakek Kun berkata, biarkan kalian menggulung. Apa yang kamu sombong? Tutup mulut. Tidak ingin hidup. Untuk persekian. Aku harus pergi dulu. Ling Tian. Apa yang kamu lakukan? Yakinlah, istri, tidak apa-apa. Qingya,
Kau tidak selalu ingin menyingkirkan pedesaan ini. Sampa, bayarkan dia pergi. Tunggu kakek Kun marah, membuang dia. Buang Kaliwardari, Laudenawan. Saat itu tidak ada yang akan melecehkan Anda lagi. Aku tidak suka dia, tapi aku tidak bisa menyaksikan dia mati. Le Pascan à cul. Xiaoli, le Pascan à cul. Beranti. Ini adalah perkebunan pribadi. Silakan pergi dengan cepat. Berikan token ini kepada sukun. Dan membantu saya dengan satu kalimat. Tangan kiri menyelamatkan Nuava. Tangan kanan melalui hantu. Dia akan keluar. Tolong tunggu sebentar. Seiya Akan Segera Membritahu. Le Pascan. Elegant. Seyatidak Pedulidangan, Andadan Mereka. Apayang di Katakan. Sekarang kita harus segera pergi, atau menunggu kakek Saya tidak bisa pergi jika saya ingin pergi. Masuk ke mobil. Tidak apa-apa. Sekarang ingin pergi, sudah terlambat. Beri aku mereka, dua orang berkumpul, menunggu kakek Kun. Kakek Kun bepergian. Semua orang mundur. Cepat pergi. Elegant. Kakek Kun maju, bahkan jika orang desa ini ingin pergi, tidak bisa pergi, jangan pernah pergi, kau ingin dia, seluruh keluarga Su. Apakah pemakaman? Kakek Kun bepergian, orang yang tidak relevan, DLL. Cepat pergi. Pada saat itu, kakek Kun marah. Kita tidak bisa pergi, cepat pergi. Temui Tuan Muda. Sekelompok brengsek. Urutan plutôt. Tidak menanggu berlutu, un tuk menyambu Tuan Muda. Temui Tuan Muda. Bangun dan bicara. Tuan Muda, setelah kemarin, aku sudah menunggu. Sekarang saya bisa menunggu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Tuan Muda, tolong naik mobil. Ayo pulang. Pezongen. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Muda di sini berdiri sepanjang waktu? Semua orang masuk ke mobil, kembali ke Gunung Yunwu. Tuan Muda. Silahkan. Ini rumahmu. Tidak. Ini adalah rumahmu. Tuan Muda. Tuan rumah pernah memerintahkan. Setelah Tuan Muda kembali, Biarkan Seiya Bekerja Sama Sepnunya Dongon Tuan Muda. reorganisasi istana. Seiya Tidak Tahu Apayang Akan Vilakukan Tuan Muda. Mari kita bicara tentang situasinya terlebih dahulu. Orang tua itu terlalu malas. Tidak ada yang memberitahuku. Tuan Ruma adalah negara musim Panacea. Organisasi pertama. Lord of Hades. Kekuatan di seluruh dunia. Kekuatan dunia. Negara kaya. Sekitar 20 tahun yang lalu, pemilik tiba-tiba menghilang. Istana Hades dalam Kekakuan. Hari ini terkoyak. Kemuliaan sudah lama hilang. Tuan Muda. Yunhai juga punya satu, Istana Raja. Tuan rumah adalah Zhang Biao, adalah ketua grup Wanrong. Juga kota Yunhai, real estate terbesar, pengembang. Setelah pemilik lama menghilang, Zhang Biao ini tidak lagi mematuhi perintah. Beralih ke keluarga yang di ibu kota provinsi. Dan keluarga yang ini. Itu kemarin dengan Tuan Muda, yang ke dalam konflik, keluarga di belakangnya. Aku dan Kunye ingin membersihkan portal. Tanpa diduga. Ada seorang master di samping Zhang Biao, orang yang mengirim kami, bunuh semuanya. Dan melemparkan mayat. Pintu masuk Gunung Yunwu. Sangat sombong. Baik, karena itu, merevitalisasi Istana Raja. Mulai dari Zhang Biao ini. Tuan Muda. Hari ke-7 bulan depan. Ini adalah ulang tahun ke-50 Zhang Biao. Lebih baik pada hari ulang tahunnya. Gunakan darahnya untuk berkorban. Saudara yang sudah mati. Anda datang untuk mengatur. Saya. Hanya membunuh. Tuan Muda kembali. Kebangkitan Hades Hall diharapkan. Tuan Muda, aku akan membawamu turun gunung. Istri saya meminta saya untuk membeli pakaian. Apa yang kau ikuti? Kembali ke Sukun untuk berdiskusi. Rencana melawan Zhang Biao. Tuhan yang taat. Anak ini pergi hidup-hidup. Gunung Yunwu. Pasti tidak sederhana.
Orang ini tidak boleh tersinggung, hanya bisa berteman. Pakaian ini terlihat bagus. Jangan menyentuhnya. Bisakah Anda membelinya jika Anda menyentuhnya? Kau berbicara padaku. Jangan katakan pada siapa lagi yang bisa saya katakan. Jangan lehate. Apa itu dirimu? Pakaian di sini juga. Bisakah kamu melihatnya? Aku membeli sesuatu sebagai pelanggan. Kebenaran, sikap Anda membuat saya sangat tidak puas. Panggil manajer Anda. Kau juga layak bertemu dengan manajer kami. Aku tidak melihat, kita tidak punya tab. Apakah sudah masuk? Berges. Jika itu mempengaruhi bisnis di toko kami, aku tidak akan mengampuni kau. Apa yang kau hitung? Berani berbicara dengan Ling Xiao seperti ini. Tuan Wang, saya. Aku akan kembali dan membersihkanmu. Ling Xiao, tidak berharap untuk bertemu Anda di sini. Itu kebetulan. Katakanlah kau tidak siap untukku saat meninggalkan Gunung Yunwu. Datang ke saya untuk menyelesaikan akun. Kalau tidak, mari kita hitung sekarang. Tidak. Ling Xiao adalah aku yang tidak tahu Tarzan. Tersinggung Ling Xiao untuk meminta maaf. Ling Xiao menghabiskan semua ini. Aku membayar semuanya. Aku akan membayar Anda. Maaf. Tidak akan. Malani. Ini adalah industri dari Feiyu Group. Ling Xiao, jika kau melihat sesuatu, ambil apapun yang Anda inginkan. Apa yang kamu lakukan? Jangan buru-buru meletakkan pakaian Ling Xiao. Tas bagus. Ya, Wang menunggu sebentar. Cepat pergi. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat lain. Ling Xiao bisa membeli barang di sini hari ini. Ini adalah kehormatan. Jika Anda membayar lagi, itu memukul wajahku. Oke, aku akan memeriksanya lagi. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Apa yang kamu lakukan? Cepat tas. Tuan Wang, beli pakaian bersamaku. Seharusnya lebih dari itu. Mohon maaf. Ling Xiao, besok adalah anjing berusia 25 tahun. Ulang tahun. Saya ingin mengundang Ling Xiao untuk bergabung. Saya ingin tahu apakah Ling Xiao bisa menghargai cahaya. Tidak ada masalah. Siang Ling Xiao, aku akan segera mengirim seseorang. Aku akan mengantarmu kembali. Anak tua ini memiliki mata beracun. Apalagi, terima untuk istri saya. Baik, tolong masalah. Keluarga kerajaan saya diperkirakan akan naik. Tian, cepat. Du duc d'Anmacan. Baik, kakek. Xiong. Qingya besok pergi ke grup Feiyu untuk membahas proyek Chengnan. Jika kamu tidak ada kegiatan, bagaimana kalau menemaninya? Tenang saja, kakek. Besok aku sendiri yang akan bicara dengan Wang Feiyu. Aku jamin semuanya lancar. Anak kecil bicara omong kosong. Kamu pikir siapa Wang Feiyu itu? Dia itu dari grup Feiyu. Kecoa. Aku saja tidak bisa bicara dengannya. Kamu ini anak desa miskin. Dari mana kamu dapat keberanian begitu? Kamu membiarkan anak kecil ini pergi dengan Qingya, bukankah itu buruk? Tidak apa-apa. Besok biar Ling Tian dan aku pergi bersama. Ling Tian, Hubunganmu dengan Tuan Kun itu sebenarnya apa? Kenapa kamu bisa selamat dari Villa Yunwu? Aku juga tidak tahu. Mungkin dia merasa akrab denganku. Tidak ada satupun kebenaran. Lalu, dari mana kamu begitu yakin membuat Wang Feiyu menandatangani proyek Chengnan? Istriku, jangan tidak percaya. Besok Wang Feiyu pasti akan patuh menandatangani kontrak. Bagaimana kalau bertaruh? Taruhan ya taruhan. Jika kamu kalah, kamu akan... Bagaimana? Meningalkan qui lui argassu. Ok. Kalau kamu yang kalah, cium aku di depan umum, bagaimana? Enak saja. Kalau tidak berani, ya sudah. Siapa takut? Taruhan ya taruhan. Apa aku takut padamu? Tidur. Tuan, ada orang di luar bilang. Dia ketua grup Feiyu. Silakan. Baik. Tuan Su. Hello Tuan Su.
Tuan Su, beberapa waktu lalu sibuk. Tidak sempat mengunjungi Anda. Mohon Tuan Su maklum. Maklum. Tuan Wang, Terre la Lusopan. Tuan Wang, Manginjanji, Rue Makami. Membuat keluarga Sukami merasa terhormat. Tuan Wang, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Su. Aku baru saja mau ke perusahaanmu. Tak disangka kamu datang sendiri. Kebetulan, kontrak proyek Chengnan bisa ditandatangani. Bocah tengik, siapa yang menyuruhmu bicara? Diam kamu. Siapa Tuan Wang itu? Beraninya kamu menyuruhnya? Cepat minta maaf pada Tuan Wang. Paman, Anda salah paham. Kamu orang desa. Mau apa? Berani macam-macam dengan ayahku. Percaya atau tidak, Kenku. Diam kamu. Bukit Tenjik, bagaimana bicaramu? Pa apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak diam, awas kupatahkan kakimu. Ini aku. Apa yang kau lakukan pada Tuan Wang? Kenapa dia begitu? Orma padamu? Mungkin kami langsung akrab. Nona Su, Anda ingin menandatangani proyek Chengnan denganku. Itu adalah kehormatan bagi grup Feiyu karena aku sudah datang hari ini. Mohon Nona Su, bawakan perjanjiannya. Akan langsung kutandatangani. Selesai. Ah, benarkah? Pasti. Ini memang masalah kerjasama yang saling menguntungkan. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Kenapa gadis ini masih bengong? Cepat ambil perjanjian itu. Saya segera pergi. Halo, Tuan Wang. Ini adalah kontrak proyek kami. Apakah Anda ingin melihatnya dulu? Tidak perlu dilihat. Saya percaya pada semua orang. Nona Su sudah menandatanganinya. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Wang. Proyek ini, kami pasti akan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Terima kasih banyak hari ini, Tuan Wang. Penyakit putra Anda, saya akan meluangkan waktu untuk memeriksanya. Apa? Putraku sakit? Ayah, aku tidak sakit. Diam. Sakit atau tidak sakit? Jika aku bilang kau sakit, ya sakit. Wang Gong sakit. Ya, ini masih tahap awal. Rumah sakit belum bisa mendeteksinya. Rumah sakit tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana kau bisa tahu? Dibilang gemuk malah bernapas berat. Jelaskan padaku dengan jelas, siapa yang sakit? Inilah orang-orang dari keluarga Su. Dia yang bilang, omong kosong apa? Jika aku bilang kau sakit, ya sakit. Segera rawat inap. Kemari. Bawa tuan muda untuk diperiksa. Ayah, aku tidak sakit. Ayah. Biarkan semua orang melihat. Anak ini sakit parah. Tuan Su, malam ini, putraku mengadakan di Hotel Yanyun pesta ulang tahun. Wang ingin menggandeng keluarga Su yang sedang naik daun untuk hadir. Biarkan anak muda meningkatkan hubungan. Tuan Wang dengan antusias mengundang. Keturunan keluarga Sukami pasti akan hadir tepat waktu. Baik, Tuan Su, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Sampai jumpa. Wang Feiyu ini cukup bisa diandalkan. Datang sendiri untuk mengantarkan undangan. Kenapa ada kamu di mana-mana? Orang mengantarkan undangan. Tidak ada yang menyebut nama. Itu untukmu. Bisa menerima undangan dari Tuan Wang. Ini adalah simbol status. Bagi keluarga Sukami, ini adalah hal yang sangat bagus. Wang Feiyu, qu'as-tu à Feiyu Group? Datang sendiri ke rumah untuk mengantarkan. Telah memberi keluarga Sukami cukup kehormatan. Masalah ini harus diperhatikan. Kalian berdua, malam ini hadiri Pesta Putra Feiyu Group. ulang tahun. Semuanya anak muda. Dan putra Tuan Wang, Jaga Ubengambek. di masa depan pasti akan membantu keluarga Sukami. Ayah, masalah sepenting ini. Kenapa kau membiarkannya pergi? Anak desa dari gunung ini, jika pergi, bukankah itu akan membuat keluarga Su kami malu? Semuanya anak muda. Tidak serumit yang kau pikirkan. Ayah, hanya ada 2 undangan. Memberi Ling Tian Itu SISIA. Apa yang bisa dia lakukan jika dia pergi? Manfaat apa yang bisa dia berikan? Orang-orang yang pergi ke jamuan makan malam ini, pasti orang-orang penting. Jika bisa berteman dengan 1 atau 2 keluarga, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan keluarga Sukami di masa depan. Ini. Ling Tian, undangan keluarga Wang, seberapa pentingnya? Sebagai anak miskin kau tidak bisa membayangkannya. Aku menyarankanmu, jangan membuat kakek kesulitan. Menyerahlah sendiri. Tidak apa-apa, kamu dan Kinya bisa ambil undangan ini. Lumayan, masih punya hati nurani. Xiao Tian. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa, kakek. Pergi ke pesta keluarga Wang. Tidak perlu undangan. Omong kosong besar.
Ling Tian. Menjadi orang, kadang harus sadar diri. Jika tidak, akan ditertawakan. Ditertawakan. Mengerti? Kakek. Sayang. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Kalian duluan saja. Tidak tahu sopan santun. Ayah. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa ayah harus memasukkannya ke keluarga Su kita? Sudah. Cepat diskusikan hadiah apa yang akan diberikan nanti malam. Mengikutiku sampai sekarang. Ingin aku turun tangan sendiri untuk mengundang kalian berdua keluar? Hihi. Anak kecil. Ternyata kau menyadarinya. Berarti kau lumayan juga. Tapi hanya segitu saja. Salahkan dirimu sendiri. Karena aku akan mati. Bolehkah aku bertanya? Siapa yang menyuruh kalian berdua membunuhku? Kau tidak berhak tahu. Hanya segini kemampuanmu? Masih ingin membunuhku? Apa yang kau lakukan? Kalian berdua ingin membunuhku, tapi malah aku yang membunuh kalian. Bukankah itu wajar? Bajingan kecil, kau pikir jurus yang sama bisa dipakai 2 kali? Mari kau. Seharusnya keluarga yang mengirim orang untuk membunuhku. Suruh Yi Feng datang, bawa mayat kedua pembunuh itu Ke depan pintu keluarga yang... Keluarga yang... Zhang Biao. Lihat sampai kapan kalian bisa tahan. Sélamation, Tuan. Bisa tunjukkan undangan Anda? Saya tidak punya undangan. Oh, Mafkalo Bejitu. Tanpa undangan, tidak bisa masuk. Ahahaha. Tuan Muda Chong, Terima kasih banyak, sudah membawa saya ke acara kelas atas seperti ini. Soal sepupu saya, serahkan pada saya. Bukankah kamu itu, ITU, menantu numpang hidup sepupuku? Kamu siapa? Saya adik sepupu Sukinya. Beberapa hari lalu ku dengar, Kekek, mencarikan sepupuku, suami tidak berguna. Tak kusangka bertemu di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Saya datang ke perjamuan. Keba Atan? Hahaha, datang ke perjamuan Tuan Muda Wang? Lihat dirimu di cermin. Tuan Muda Wang itu dari grup Feiyu, putra direktur utama. Kau ini siapa? Kau pantas ikut perjamuan ini? Serangku, cepat kembali jadi benalu. Jangan mempermalukan diri di sini. Hahaha. Siapa dia? Dia itu numpang hidup pada Sukinya, si sampah itu. Selalu mengaku sebagai suaminya Sukinya, suaminya. Sucinya, meski cari tameng, tidak mungkin sampah seperti ini. Pergi. Berbicara dengan sampah, menjatuhkan level kita. Tuan Muda Chang benar. Aduh, kalau berani, masuklah. Sampah sepertimu, seumur hidup, takkan bisa masuk ke acara kelas atas. Hehe, ayo pergi. Silakan masuk. Tuan Muda Chang. Mereka tak punya undangan. Kenapa bisa masuk? Kenapa banyak omong? Kalau kau Tuan Muda Chang atau pengikutnya, kau juga tak butuh undangan. Cepat pergi. Tempat ini bukan tempat. Kalau aku tetap mau masuk? Dazar Benalu Takberguna. Mau bikin masalah di Hotel Yanyun? Tak pergi juga. Percaya atau tidak, ku buat kau berlutut, merangkak keluar. Akan kulihat. Bagaimana kau membuatku merangkak? Dasar anak nakal, berani memukulku? Satpam. Anak nakal ini berani membuat masalah di hotel. Tangkap dia. Patahkan kaki tangannya. Buang dia. Jangan terburu-buru. Biar menelepon dulu. Serang bersama. Mau lanjut? Aku tak bisa bernapas. Le Pascan. Ku beritahu ya. Aku datang untuk perjamuan. Aku tak ingin membuat masalah. Suruh atasanmu kemari. Halo, Tuan Wang. Gawat. Ada yang membuat masalah di hotel, memukuli satpam, melarang tamu masuk. Tuan Wang, cepat kemari. Kotama. Tuan Wang datang. Kau takkan lolos. Hotel Yanyun ini milik grup Feiyu. Ketua grup Feiyu, Wang Feiyu datang. Anak ini akan habis.
Pesta yang bagus. Terjadi hal seperti ini. Tunggu sampai Wang tiba. Dia pasti tidak akan memaafkannya. Mencari mati sendiri. Menabrak moncong senjata. Jangan salahkan orang lain. Wang Feiyu datang, jadi lebih mudah. Membuatku membuang banyak tenaga. Tunggu sebentar masuk. Aku harus makan yang banyak. Dasar anak nakal. Apa kau tidak ketakutan? Tunggu Wang datang. Akan ku ajarku. Siapa yang berani membuat keributan di Hotel Yan Yun? Tuan Wang, Anda akhirnya datang. Anak nakal ini, dia tidak hanya mengalahkan satpam, tetapi juga menghalangi tamu masuk. Kita harus menghajarnya. Kita harus menghajarnya. Tuan Wang. Rasakan ini. Rasakan ini. Tuan Wang. Dasar anak nakal. Apa yang kukatakan padamu? Jika kau bertemu Tuan Muda Ling Tian, kau harus menyambutnya dengan hormat. Kau malah membiarkan satpam menyerangnya. Apa aku terlalu baik padamu? Tuan Wang, jangan pukul saya. Tuan Wang, jangan pukul saya. Cepat bangun. Apa yang sudah kuperintahkan padamu? Anda bilang, hari ini akan ada tamu terhormat bernama Ling Tian, memintaku untuk menyambutnya dengan hormat. Tapi dia tidak bilang kalau dia Ling Tian. Apa kau tidak punya mulut? Kenapa kau tidak bertanya? Dasar sampah. Tuan Wang, saya salah. Tuan Wang, jangan pukul saya. Tuan Muda Ling. Tuan Wang, saya salah. Tuan Muda Ling. Tuan Wang, jangan pukul saya. Tuan Muda Ling. Bawahan saya tidak bikas. Telah menyinggung Anda. Saya minta maaf di sini. Bagaimana menurut Anda? Saya akan segera melakukannya. Tuan Muda Ling, saya salah. Ya, saya tidak tahu siapa Anda. Saya meremehkan orang. Anggap saja saya kantu. Dan lepaskan saya. Tuan Muda Ling. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Tuan Muda Ling sangat murah hati. Tidak mempedulikan orang kecil. Cepat pergi. Terima kasih, Tuan Muda Ling. Terima kasih, Tuan Wang. Cepat bangun, cepat pergi. Tuan Muda Ling, lihat pesta ini akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Baiklah. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak perlu, kau urus saja tamu-tamu. Aku bisa masuk sendiri. Tuan Muda Ling, jika begitu, maafkan saya. Tuan Muda Ling, katakan saja jika ada perlu apa-apa. Silakan. Saya ingin mengatakan sesuatu. Semua biaya malam ini ditanggung oleh ayahku. Siapa orang ini? Kenapa tidak punya sopan santun? Pakaiannya seperti orang miskin. Sepertinya bukan dari kalangan kita. Jangan dia menyelinet masak. Untuk makan dan minum gratis. Kenapa dia datang? Ani hanya menambah masalah kita. Aya, kenapa Aya menggalangiku? Aku akan menariknya ke sini. Tidak boleh. Acara seperti ini tidak boleh dilihat orang lain. Kita mengenalnya. Jika tidak, malam ini akan sia-sia. Perjamuan dimulai. Mari berikan tepuk tangan meriah untuk bintang utama malam ini tampil memukau. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda di pesta ulang tahun Wang Shao. Selanjutnya, saya akan membagikan hadiah dari para tamu terhormat. Terima kasih Chang Shao atas seharga 8 juta Rolex edisi terbatas sebuah. Terima kasih Ki Shao atas keanggotaan klub bisnis seumur hidup senilai 5 juta sebuah kartu. Terima kasih Liu Chang atas hadiah seharga 5 juta sebuah porselen biru putih dinasti Tang. Terima kasih Su Group atas hadiah senilai 200.000 yuan berupa Hetian Jade, sebuah liontin Buddha. Apa ini? Pelit sekali. Apa yang Su Group lakukan? Hanya memberi hadiah senilai 200.000. Pelit sekali ya? Dari mana orang udik ini memberi hadiah murahan seperti ini? Tidak malu? Benar? Jika aku Wang Shao, akan langsung mengusirnya. Ling Tian. Sebungkus herbal. Selamat kepada Tuan Muda Wang. Selamat ulang tahun. Semoga cepat sembuh. Itu dia. Bagaimana bocah ini bisa masuk? Bukan saudara. Kau bercanda denganku? Tentu saja tidak.
Hadiah ini lebih baik dari semua orang. Wang 11 pasti suka. Ling Tian, Apayang Kolakukan, Kemariko. Lihat di mana kau berada. Apayang Kolakukan. Ternyata orang Su grup lagi. Benar-benar bukan keluarga, tidak dalam satu keluarga. Diam. Tuan Wang, enak ini hanya membuat owner. Jangan percaya padanya. Dasar mater anji. Pukul dia. Pergi. Ah, benar. Enya kau. Seret diak eliwer. Pergi. NAK. Ya. Cepat berterima kasih pada Ling Xiao. Terima kasih, Tuan Ling. Camarilla. Bawa ini, buang ke tempat sampah. Terima kasih, Tuan Ling. Mari kita semua. Pesta. Teruskan. Lanjutkan saja. Mari kita minum. Tak heran grup Feiyu bisa sebesar ini. Bahkan orang seperti Ling Tian yang tidak berkualitas masih dihormati. Bahkan menerima ramuan yang memalukan di depan umum. Sangat menghargai. Kingnya harus belajar dari Direktur Wang. Sampah tak berguna. Setelah pesta, segera minggir. Je jure là pas d'accu. Apa hubungan dengan Wang Feiyu? Sayang, ingat janji kita, taruhan kita? Mau ditagih di sini? Ini tidak masuk hitungan. Ditambah kasus Wang 11 yang benar-benar sakit baru terhitung. Jika gagal, siap-siap mengemis. Aku yakin, nanti kau akan cium aku. Bocah lancang. Berani menggoda wanita. Ingkarangku. Kau cari mati. Ditambah. Wang Feiyu. Si tua tak berguna. Entah kenapa, sikapnya berubah. Sangat hormat padanya. Jangan lupa, janjimu padaku. Jika sukinya tidak masuk ranjangku, kau tahu akibatnya. Setelah pesta malam, aku akan antar sukingnya. K-Tuan. Hihi. Lebih baik tepati janji. Atau keluarga Zhang akan kuhancurkan dari Yunhai. Aduh. Anakku. Kenapa? Sakit, ayah. Sakit. Kepala rumah. Cepat. Ayah, aku sekarat. Aduh, sakit. Diam saja kau. Panggil dokter. Cepatlah. Anakku. Anakku sayang. Wang 11 memang sakit? Kau tak bohong? Tenang, sayang, tak masalah besar. Cuma kanker, ringan saja. Minum ramu angku. Jamin sembuh. Herbal bisa obati. Kanker? Koanggap aku. Bodoh? Beri jalan, dokter datang. Dokter Zhang akhirnya datang. Periksa anakku. Kenapa ini? Tuan Wang, di mana sakit? Sakit di sini. Aduh, pelan. Ini area hati, tak bisa diagnosa. Di sini, harus ke RS sekarang. Tak perlu repot. Ini gejala kanker hati yang kambuh. Ambil ramuan tadi. Rebus dan berikan padanya. Setelah minum, akan sembuh. Tak perlu KERS. Repot-repot. Omong kosong, saya kau, jangan mengganggu. Kau mau tanggung jawab akibatnya? Tuan Ling, apa anakku benar? Kanker hati? Bukankah sudah kukatakan? Kenapa tak periksa? Ini kanker stadium awal. Bapak Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Pagi ini Tuan Wang Zhou baru memeriksakannya. Semua normal. Masa si bisa kanker hati? Lebih baik segera rumah sakit untuk menghindari risiko. Kalau gitu, kami merepotkan kepala Zhang. Cepat. Tahan ya, Tuan Wang. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan. Ayah, aku takut ketinggian. Ayah. Cepatlah. Beranti makan. Sayang, kita ikut yuk. Lagian taruhan kita belum selesai. Bully, aku akan menunggu saat mengusirmu dari keluarga Su. Kamu ikut awasi. Besok aku mau datang langsung ke keluarga Su. Harus bisa menaklukkan sucinya. Tenang, Tuan Chang. Keluarga Sukinya ini pasti sangat menginginkannya. Hahaha. Dengar ya. Kuperingatkan, Ling Tian. Meski tebakanmu jangan sok jagoan, bilang bisa menyembuhkan. Kanker hati itu mematikan. Nanti bakang Wang Feiyu. Takkan membiarkan begitu saja. Tenang saja.
Sayang, kalau aku mau selamatkan Wang 11, meski dia ingin mati, takkan mungkin. Kenapa kamu tidak bisa? Sulit mengaku salah begini? Sayang, kalau tidak percaya, ayo kita bertaruh. Apa maumu? Kalau aku bisa selamatkan Wang 11, kamu harus cium aku di sini juga. Tentu saja, kalau gagal, tak perlu kau suruh, aku akan pergi sendiri. Sampai segitunya ingin pergi? Sayang, kamu tidak tega berpisah? Baik. Accuse et tu jus. Tapi kalau Wang Gonz. siapkan barang dan minggir. Tuan Ling. Wang Shi benar-benar kanker. Di mana dia? Di dalam. Silakan, Tuan Ling. Silakan masuk. Tuan Wang, dengarkan saran saya. Operasi secepatnya. Peluang kesembuhan kanker 50% ITU. sudah bagus. Setiap hari ditunda. Peluang berkurang. Tidak mau. 50% kesempatan hidup. Kau mau pertaruhkan. Naiwaku? NAK, Tuan Ling sudah datang. Minggir. Tuan Ling, tolong, aku tak mau mati. Tolong selamatkan aku. Tenang, kamu takkan mati. Aku akan berikan resep baru. Terima kasih Tuan Ling. Salahku tidak tahu diri. Barang penyelamat malah. Dibuang. Aku ini, sungguh brengsek. Ambil kertas. Cepat. Racik sesuai resep. Sehari sekali, selama 3 hari, garansi sembuh total. Baik, baik. Aku ambilkan obat. Tunggu dulu. Pak Wang, anakmu masih kekanakan. Kenapa ikut-ikutan? Kanker tak bisa disembuhkan dengan obat. Omong kosong. Ku peringatkan. Kondisi Wang 11. Tidak boleh ditunda seharian. Operasi terlambat sehari. Tingkat keberhasilan akan turun. Saya tak mau merepotkan. Dr. Zhang sudah berusaha keras. Setidaknya saat kamu menyatakan anakku sehat jasmani dulu. Tuan Ling sudah melihat penyakit anakku sejak awal. Aku mau beli obat. Mohon Dr. Zhang, minggir dulu. Anak muda, ini jelas. Penipuan. Ini menyangkut nyawa. Kau akan dapat balasan. Apa kamu benar-benar yakin kalau sampai terjadi sesuatu? Tak bisakah percaya pada suamimu? Sedikit lebih percaya. Diam kau. Dokter gadungan. Aku hampir mati karena kamu. Tak kompeten jadi dokter. Sama saja membunuh. Kau yang akan celaka. Daripada menipu di sini, mending pulang, jual ubi. Berani kau sebut aku gadungan? 20 tahun jadi dokter. Jurnal medis terpublikasi. Banyak karya tulis. Penelitianku menang penghargaan internasional. Di provinsi ini aku, ahli penyakit dalam ternama. Kau bilang aku gadungan? Tuduh aku membunuh? Kau benar-benar menghina martabat. Sebut kau gadungan. Salah tuduh? Kalau bukan dokter gadungan, kenapa tak deteksi penyakitku? Sejak dini, harus tunggu kambuh dulu. Baru tahu? Direktur Wang tak perlu beli obat lagi. Walau tak paham pengobatan Tionghoa, tapi Yunhai punya ahli. Nanti saya telepon. dia datang. Bongkar tipuannya. Lihat kau bisa berkata apa. Hello guru. Saya Zhang Rui. Di sini ada pasien kanker, penderita kanker. Tapi ada tukang tipu pengobatan Tionghoa. Pasien tak percaya saya. Malah percaya si penipu. Mohon Bapak datang. Memeriksa. Ah iya, di gedung 3 rumah sakit, kamar VIP. Terima kasih. Anak muda, kali ini kamu Nemperbaha. guruku datang pasti. Bongkar kepalsuanmu. Sayang, aku lapar. Ayo kita makan bersama. Kamu mau hatiku? Besar sekali. Sudah jam berapa ini? Malah mikirin makan. Tapi aku masih lapar. Camus. Tuan Muda Ling. Oh tidak, Bas. Anda tadi belum kenyang. Ya, ini semua salahku tiba-tiba sakit. Jadi mengganggu makan bos. Saya akan suruh orang siapkan makanan untuk menemani bos makan. Itu, siapa namanya? Cepat siapkan untuk bos. Cari makanan. Harus cepat. Rasanya harus enak. Baik, Tuan Muda. Sayang, walaupun kita bertaruh lagi, tapi taruhan sebelumnya harus ditepati, kan? Taruhan apa? Aku tidak ingat. Tidak apa-apa, aku ingat dengan jelas. Awalnya kita bertaruh tentang apakah Wang Feiyu akan menandatangani proyek Chengnan denganmu, atau aku akan diusir. Lalu kamu mau curang. Ini. Kita bertaruh lagi. Bertaruh apakah Wang 11 menderita kanker atau tidak.
Jika iya, kamu harus menciumku di depan umum. Aku. Mana ada aku curang. Hanya Lupa. Benar, aku memang lupa. Dasar mesum. Dasar mesum. Kenapa diingat begitu jelas? Bagaimana ini? Sekarang istri sudah tahu, kan? Karena sudah kalah, taruhan harus ditepati, dong. Wang 11. Bagaimana kalau kamu kesini dan beritahu istriku sendiri, apakah kamu menderita kanker atau tidak? Bos benar, saya menderita kanker hati stadium awal. Aku tidak berbohong, kan? Sayang, cepat cium aku. Sayang, cepat cium aku. Kita masih di rumah sakit. Bagaimana kalau kita ciuman di rumah? Kalau di rumah, itu taruhan yang lain lagi. Cepat cium bibir. Cium sekarang juga sama. Sayang, cepat. Sudah kalah, tidak boleh curang, kan? Kalau kamu tidak enak, aku yang cium kamu juga boleh. Biarkan aku mati saja. Kenapa di dunia ini masih ada orang yang tidak tahu malu seperti ini? Siapa yang curang? Cium ya cium. Apa hebatnya? Sayang. Kamu tadi ciumnya terlalu cepat. Aku tidak sempat bereaksi. Bagaimana kalau kamu cium lagi? Pergi sana. Aku tunggu di mobil. Juan Mudaling, obat. Direktur Wang, Anda benar-benar omong kosong. Hanya ramuan herbal seperti ini. Apa bisa menyembuhkan kanker? Benar-benar omong kosong. Guruku sebentar lagi datang. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya dia. Lihat ramuan herbal ini. Apa bisa menyembuhkan kanker? Direktur Zhang, ini juga jangan marah. Lagi pula, Tuan Mudaling menyembuhkan kanker dengan ramuan herbal. Memang tidak masuk akal. Dan mungkin saja kemampuan medis Anda kurang mumpuni sehingga tidak bisa mengerti. Tapi saya percaya ramuan herbal ini. Benar. Saya juga sangat percaya pada bos. Saat diperiksa di rumah sakit pun tidak terdeteksi. Bos sudah bisa melihatnya. Mana mungkin saya tidak percaya. Benar-benar bodoh. Jika ini menunda penyakitnya, siapa yang bisa bertanggung jawab? Tanggung jawab ini. Saya yang akan bertanggung jawab. Suruh seseorang merebus ramuan ini. Oh, saya akan pergi sekarang. Kamu penipu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini masalah hidup dan mati. Penipu dari mana itu? Berani-beraninya menipu demi uang. Guru, akhirnya Anda datang. Ini penipu ini, yang bilang ramuan bisa menyembuhkan kanker, dan juga Wang Zhong ini malah mempercayainya. Cepat bongkar dia. Baka Tenjik, kau habis. Guru saya ini adalah tokoh terkemuka di dunia TCM, dikenal sebagai tabib dewa. Trik kecilmu itu, di depannya, tidak ada apa-apanya. Siapa ini? Ternyata Dr. Song. Hei, muridmu bilang aku penipu. Bagaimana menurutmu? Teman kecil Ling. Teman kecil Ling, mana mungkin penipu? Dia bilang TCM bisa menyembuhkan kanker. Mungkin memang bisa. Guru, apa kau sudah pikun? Ramuan ini bisa menyembuhkan kanker? Bukankah itu mustahil? Zhang Rui. Apa kau pikir kau ahli di rumah sakit dan jadi sombong? TCM ITU. Luas dan mendalam. Maha kuasa. Kau bilang obat Cina tidak bisa. Itu karena pengetahuanmu terbatas. Teman kecil Ling bilang bisa, maka pasti bisa. Hahaha. Oh, ramuan bisa menyembuhkan kanker. TCM hebat kan? Song Jishi. Sia-sia aku selalu sangat mengagumi. Tak kusangka kau juga. Biasa saja. Wang Zhong. Semoga keputusanmu hari ini tidak kau sesali. Pamit. Tunggu. Dr. Zhang. Tidak bisa menjadi pria. Pasti sangat menyakitkan. Kan? Sebenarnya aku punya resep obat Cina yang bisa segera membuatmu kembali perkasa. Mau coba? Omong kosong. Aduh, Bas, ramuan yang kau sebutkan tadi, obat Cina apa itu? Bisaka kau beritahu? Itu, aku. Apa yang kau pikirkan? Kau berbeda dari mereka. Lain kali bersikap jujurlah. Baik. Wang Zhong, ya? Ingat, obatnya harus diminum selama 3 hari. Setelah itu, datang lagi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tenang saja, Ling Zhong. Saya pasti akan mengawasi anak ini minum obatnya. Karena begitu, kalau begitu aku pergi dulu. Istriku menungguku di luar. Menungguku. Baik, bos. Terima kasih, Ling Zhong. Hati-hati, bos.
Istri, Kenapa wajahmu tidak enak? Aku bukan istrimu. Istri, hati-hati. Malamini Cotidur. Di sofa ruang tamu. Ha. Istri, Setidaknya berikan aku. Selimut. Aku bilang aku masuk ambil selimut. Kamu percaya? Awas kau, dasar mesum. Kakak sepupu, Bibi, Hammond, kalian di mana? Kenapa tidak ada yang keluar menyambutku? Hari ini, aku membawakan kalian seorang tamu penting. Keponakan. Kalian ini? Orang ini adalah Yun Hai, salah satu dari 4 tuan muda. Chang Ying, Tuan Muda Chang. Salam untuk Paman dan Bibi. Maaf mengganggu hari ini. Khusus untuk kalian berdua, aku menyiapkan sedikit hadiah. Semoga kalian menyukainya. Bernilai 300 juta, Kelang Heart of the Ocean. Bernilai 500 juta, perjanjian kerjasama proyek. Dan juga yang tak ternilai harganya, ginseng 1000 tahun. Hahaha. Asalkan Paman dan Bibi setuju untuk menjodohkan King Ya denganku. Semua ini adalah mas kawinku. Xiao Hao, apa yang kamu lakukan? Ya, Bibi. Apakah Bibi tidak melihatnya? Tuan muda Chang datang untuk melamar kakak sepupuku. Melamar? Ya, benar. Kemarin di perjamuan, aku pada Nona Su. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kebetulan Zhang Hao adalah sepupunya, jadi aku memintanya menjadi mak comblang. Aku, Chang Ying, berjanji. Asalkan Nona Su dijodohkan denganku, keluarga Chang kami dan keluarga Su kalian kan menjalin kerjasama jangka panjang yang erat di masa depan. Entah apa pendapat Paman? Tuan Muda Chang menyukai. Putraku. Itu adalah keberuntungannya. Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Chang. Cinya, kenapa kamu tidak sopan? Sipat minta maaf pada Tuan Muda Chang. Maaf, Tuan Muda Chang, aku sedang makan tadi, tidak memperhatikan Anda. Hahaha, tidak apa-apa. Aku tidak mempermasalahkannya. Sayang. Aku ingin makan tomat itu. Suapi aku. Baiklah, istriku. Makan pelan-pelan. Kamu mau makan apa? Aku akan mengambilkan untukmu. Apa yang kalian lakukan? APA? Apa kau tidak lihat? Budaya? Kamu, Siu Kinja, sebagai CEO grup Su, di depan umum. Bisakah kau menjaga dirimu sedikit? Memalukan grup saja. Di rumah, kakek memilihkan Suami un tuku. menyuapiku makan. Kenapa jadi tidak menjaga diri? Bahkan jika di rumah, memangnya kenapa? Hari ini, Tuan Muda Chang melamar. Kau bukan hanya tidak memberi hormat, malah mempermalukan di depan umum. Inikah yang seharusnya kau lakukan sebagai CEO Su? Apakah itu yang seharusnya kau lakukan? Kita harus bicara dengan jelas. Siapa bilang aku harus menikah? Hanya karena dia melamar? Aku. Apalagi aku dan dia, sama sekali tidak kenal. Atau karena dia? Tuan muda dari keluarga Chang. Jadi aku harus menikahinya? Hei, kamu. Tuan Muda Chang. Hari ini aku datang melamar. Jika Nona Su setuju, Semua yang aku katakan tadi akan kulakukan. Tapi jika dia tidak setuju, Mulai hari ini, keluarga Chang akan menyerang grup Su sepenuhnya. Hingga keluarga Su terusir dari Yun Hai. Panah yang ditarik tak bisa kembali. Nona Su. Aku menyarankanmu, pertimbangkan baik-baik. Tuan Muda Chang bercanda saja. Orang penting seperti Tuan Muda Chang tidak mungkin dengan grup kecil seperti kami. Benar kan? Benar, benar, benar. Tidak bercanda. Cinya, minta maaf pada Tuan Muda Chang. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Tuan Muda Chang bisa saja menargetkan Grup Sukami. tapi kau tidak akan takut. Cinya, apa yang kau katakan? Sipat minta maaf pada Tuan Muda Chang. Bagus. Temperamen yang kuat. Tapi tahukah kamu, semakin kau begini, aku semakin bersemangat. Hahaha. Bagus. Ini pengalaman baru bagiku. Di depan suaminya, mencoba merebut istri.
Orang yang tidak tahu malu seperti ini baru pertama kali kulihat. Diam, kau tidak berhak bicara. Jika kau berguna, aku tidak akan seperti ini. Sekarang, dibandingkan dengan Tuan Muda Tang, kau bukan siapa-siapa. Tuan Muda Tang punya kemampuan, dan later belakang. Dia yang cocok untuk kingnya. Aku tidak pernah peduli apakah suami punya kekuasaan atau tidak. Tapi untuk beberapa orang yang memaksa untuk menikah, aku tidak akan pernah menikah. Hahaha. Apa yang baru saja kulakukan? Apa kau sudah lupa? Sekarang kau di sini, berpura-pura. Benar-benar wanita yang ingin terlihat Mulutmu bau sekali. APA kau makan kotoran? Tuan Muda Chang, orang ini berani memukulku? Memukul anjing harus lihat pemiliknya. Aku sudah memberimu muka. Siapa yang menyuruhmu memukul Xiao Hao? Atau kau pikir kau suami Qingya? Percaya atau tidak, sekarang aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su. Aya. Ling Tian melakukan ini untuk Membantu ku. Kenapa Aya berkata begitu padanya? Dia melakukan itu untuk membantumu. Dia itu untuk menjatuhkan keluarga Su. Paman, tenang dulu. Tunggu sebentar. Aku akan segera menyelesaikannya. Hai. Suruh anjingmu berhenti menggonggong. Jika tidak, aku akan memukul anjingnya dan juga orangnya. Anak kecil, kau mengancamku? Tidak. Bukan ancaman, tapi peringatan. Kalau tidak, kau akan dipukul. Jangan salahkan aku jika kau terluka. Dasar sampah, berlagak apa kau? Kuberi kau 10 nyali. Kau masih berani bergerak terhadap Xiao Chang? Xiao Chang, Ling Tian ini dengan keluarga Su kami tidak ada hubungannya. Kau bunuh saja dia. Keluarga Su kami tidak akan berkata apa-apa. Hanya mohon jangan. Berani-beraninya kau memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. Tadi sudah kuperingatkan, anjing menggonggong harus dipukul. Hei, kau pria jahat. Kau memukul Xiao Chang. Kau sudah mati. Maaf ya, anjingmu menggonggong lagi. Aku. Kau pria jahat. Diam kau. Anak kecil. Oke juga, jika hari ini aku tidak membunuhmu, aku akan bermarga sama denganmu. Jangan. Jangan sampai, jika keluarga Ling memiliki keturunan, Sepertimu, aku akan sangat malu. Jangan bicara sembarangan. Apa kau tahu kau telah membuat masalah besar? Sayang, hari ini, meskipun langit runtuh, aku akan menanggungnya. Kirim orang ke Villa Keluarga Su di Yunhai. Aku ingin membunuh orang. Xiao Chang, Ling Tian ini dengan keluarga Su kami tidak ada hubungan apapun. Kau bunuh saja dia. Keluarga Su kami tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tidak ada hubungannya dengan kami. Ayah, kenapa ayah? Diam kau. Kau ini tidak tahu diri, anak liar, tidak pantas masuk ke keluarga Su kami. Sekarang dia bahkan berani memukul Xiao Chang. Dia ingin menyeret kita, keluarga Su, untuk menemaninya mati. Bagaimanapun juga, Ling Tian adalah suami yang dicarikan kakek untukku. Kita tidak bisa begini. Sayang, tenang saja. Ada aku di sini. Dia tidak akan menimbulkan masalah. Boka Tenjik. Hari ini aku akan membunuhmu. Jangan hiraukan dia. Mari duduk dan lanjutkan makan. Sayang, buka mulutmu. Baik. Kulihat seberapa lama kalian Sambal. Xiao Chang. Lumpuhkan anjing ini. Antaku. Patahkan keempat anggota tubuhnya. Bawa kembali, agar dia lebih baik mati saja. Se rend. Jangan. Tunggu sebentar. Aku angkat telepon dulu. Biarkan dia mengangkatnya. Anggap saja mengabulkan keinginan terakhirnya. Sebelum mati. Halo? Siapa ini? Saya Li Shenhai dari keluarga Li. Maaf mengganggu, mencari Tuan Li. Tolong. Keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga Yunhai. Keluarga pertama, Li Shenhai adalah kepala keluarga Li. Kenapa dia tiba-tiba mencarimu? Apa kita saling kenal? Ada APA? Puis d'Angar Tuan Ling. Kemarin menggunakan ramuan obat tradisional dan menyembuhkan. Wang Gonz, puis Tratingal Wang Feiyu. Aku didiagnosiskan kanker perut. Azalkan Tuan Ling, Berse Diamant Bantu. Aku bersedia membayar harga apapun. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Karena aku sendiri sedang bermasalah. Masalah apa yang dihadapi Tuan Ling? Beritahu aku. Aku pasti akan membantumu. Aku di villa keluarga Su. Chang Ying dari keluarga Chang. Menge.ku. Dan ingin mematahkan kakiku.
Aku tidak bisa membiarkan mereka menunggu lama. Jadi, sebaiknya cari orang lain saja. Baiklah, sudah selesai? Selanjutnya, Akan kubuat kau merasakan. apa itu? Lebih baik mati. Tunggu sebentar. Aku angkat telepon dulu. Kau ingin menggunakan telepon untuk menutupi ketakutan. Baiklah, baiklah. Angkat saja. Kenapa kau lagi? Tuan Ling, jangan takut. Biarkan Chang Ying bicara. Aku jamin jika dia berani menyentuhmu, sehelai rambut pun, akan kubunuh dia. Ada yang ingin kau bicara. Mau angkat atau tidak? Aku tidak mau. Bahkan jika Raja Langit Datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau dangga? Dia tidak mau. Jika ku tahu diri, berlutut padaku, bersujud 3 kali, panggil aku kakek 3 kali. Mungkin saja, akan kubuat kematianmu lebih baik. Jangan menggonggong saat bicara pada majikan. Serandia. Jangan takut. Aku melindungimu. Apa kau juga ingin menyuruhku berlutut? Chang Ying, Tuan Ling, jika terjadi sesuatu, Akan kubua keluarga Chang membayar. Tuan Ling, apakah ada masalah? Kenapa? Ingin aku ada masalah? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya takut Chang Ying Tidak tahu batas, dan terluka lagi. Tuan Ling Sangat tersembunyi. Seiya Sangha Kagom. Bajingan ini berani menyinggung Tuan Ling. Benar-benar pentamati. Jangan bicara omong kosong. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku akan membantumu saat ada waktu. Terima kasih, Tuan Ling. Chang Ying, apakah kau tahu masalah besar apa yang kau buat? Cepat kemari. Tuan Li, kau juga di sini? Kau harus segera menelponku. Aku akan segera datang. Chang Ying dia tidak melakukan apapun, kan? Bagaimana menurutmu? Itu semua karena anak itu. Itu semua dia. Diam kau. Kau ingin membunuh keluarga Chang kita? Orang-orang kita dipukuli. Kenapa kau memukul? Pukulan yang bagus. Memang pantas. Maaf, hari ini, keluarga kami tidak menyambut kalian. Waktu 1 menit. Jika kalian tidak pergi, aku sendiri akan mengantar kalian keluar. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Apakah kau tahu siapa orang-orang ini? Aku sudah mengatakannya. Anak desa ini mencari mati. Jangan menyeret keluarga Sukita. Tuan Li, Tuan Chang, saya sangat menyesal. Kami dan dia. Kenapa? Tuan Chang tidak mau pergi sendiri? Masih ingin Tuan Ling mengundangmu keluar? Tidak perlu. Aku akan memarahi mereka. Aku akan segera kembali. Sekelompok orang memalukan. Kalian, cepat pergi dari sini. Jika nanti ada yang berani mengganggu Tuan Ling, aku tidak akan memaafkannya. Tuan Ling, hari ini ada pelanggaran. Semoga tidak marah. Lain hari, aku akan datang langsung untuk meminta maaf. Pergi. Tuan Ling, masalahnya sudah diselesaikan. Ondalia? Maaf. Hari ini suasana hatiku buruk soal resep obat. Kau datang lagi besok. Selamat tinggal. Baik. Terima kasih, Tuan Ling. Karena begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Hey, Tuan Li. Sebenarnya, apa yang terjadi? Chang Manji, dengarkan aku baik-baik. Keluarga Changmu menyinggung Tuan Ling. Tidak bisa dimaafkan jika tidak mendapatkan maaf dari Tuan Ling. Keluarga Changmu tunggu saja dan menghilang dari Yunhai. Siapa yang bisa memberitahuku? Si Ling ini. Sebenarnya siapa dia? Anda Tuan Chang, ya? Ling Tian itu, sama sekali bukan orang penting. Dia hanyalah sampah yang baru turun gunung, menanti yang tidak berguna. Inilah kau, Tuan Li, tunggu aku. Ayah. Tuan Chang,
Kodan Li Shene. Bagaimana bisa saling kenal? Kenapa dia memintamu menyelamatkannya? Ini. Aku tidak menyembuhkan kanker Wang 11. Aku tidak menyembuhkan kanker Wang 11. Jadi, dia mungkin tahu. Dia datang sendiri. Jangan bilang padaku, kamu benar-benar bisa menyembuhkan kanker? Istriku, jangan bilang, aku benar-benar bisa menyembuhkan kanker. Hebat kan? Suamimu? Dibilang begitu malah besar kepala. Iya, kan? Aku. Grup Wanrong datang berkunjung. Anda dari grup Su Xiangdong kan? Ya. Tidak tahu. Menito dari grup Wanrong tiba-tiba datang. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Mohon dimaklumi. Beberapa hari lagi adalah Ketua Grup Wanrong. Ulang tahun ke-50 Direktur Sang akan mengadakan pesta untuk Yunhai. Semua orang Kilazatas. Ini undangannya. Semoga Direktur Su nanti jangan terlambat ya. Jangan khawatir. Kami pasti akan datang. Pasti datang. Hanya mengirim bawahan seperti itu. Datang. Sang Biao benar-benar sangat Kamu siapa? Brengsek, diam kamu. Kamu ingin membunuh keluarga Su kami? Jangan bicara omong kosong lagi. Grup Wanrong adalah Raja Yunhai. Raja tanpa mahkota sejati. Jika kamu terus begini, Yunhai benar-benar tidak akan punya tempat untukmu lagi. Menirzo, tenang. Keluarga Su kami tidak ada hubungannya dengan anak itu. Tidak ada hubungan sama sekali. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang. Oke Tenjik, aku sudah lama menahanmu. Sekarang, segera pergi dari keluarga Su. Pergi. Aya. Ling Tian di Yune. Tidak punya saudara atau teman jika kamu mengusirnya. Que Manadia akan pergi? Jika dia tidak pergi, dia akan membunuh keluarga Su kita. Semuanya. Tidak apa-apa, istriku. Aku pergi dulu. Sampai jumpa di perjamuan. Beberapa orang jelas-jelas hanya anjing liar di pinggir jalan. Tetapi berfantasi bahwa dirinya adalah naga elahiti atas sembilan langit. Orang harus tahu diri. Anak muda, jangan terlalu sombong. Tidak sombong? Apakah itu bisa disebut anak muda? Kembalilah dan beritahu Sang Biao. Aku pasti akan memberinya sebuah kejutan besar. Ling Tian. Xingya, hari ini bagi keluarga Su kita adalah sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita bisa berteman dengan Direktur Zhang dari Grup Wanrong, maka keluarga Su kita bisa naik daun. Nanti, kamu putus dengan bocah itu, batalkan bertunangan. Aku rasa kakekmu juga tidak akan keberatan. Ayah, kenapa kamu bisa berkata begitu? Dan Ling Tian datang setelah ke rumah kita, banyak membantu. Banyak membantumu? Juga memberi kita banyak masalah. Kingnya, aku beritahu kamu. Grup Wanrong, status Direktur Zhang, tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Tidak sesederhana itu. Bahkan Tuan Kun itu, statusnya di Yunhai tidak sebanding dengannya. Kudengar Direktur Zhang ini tidak hanya berkuasa, tetapi juga temperamental, kejam. Jadi, Xingya, kamu harus menjaga sikapmu. Atau kamu akan membawa masalah bagi keluarga Su. Mendatangkan masalah bagi keluarga Su. Aku tahu. Hello Tuan Zhang. Selamat ulang tahun. Selamat, Tuan Zhang. Semoga keberuntungan Anda seluas lautan timur. Semoga umur Anda sepanjang gunung selatan. Hadirin sekalian, selamat datang. Terima kasih sudah datang ke pesta saya. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Silakan duduk. Su Xingya, tak kesangka beraninya kau datang ke sini. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Paman Zhang. Aku menyukai wanita itu. Tuan muda Yang, jangan khawatir. Dia hanya dari keluarga Su, hanya seorang wanita kecil. Jika kau suka, ambil saja nanti. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Apa yang harus kulakukan? Ling Tian, di mana kau? Kenapa ku belum datang? Su Xingya, kita benar-benar berjodoh. Bertemu secepat ini. Tuan muda Yang, mohon jaga sikapmu. Sini, kupelukan tuan muda ini. Tuan muda ini cukup hebat. Pasti akan membuatmu puas.
Yang Shao. Hal-hal sebelumnya tersinggung oleh King Yaduo. King Ya ada di sini, tidak ada yang salah dengan Anda. Bagaimana? Tak tahu madu. Kau percaya padaku. Aku akan membunuhmu sekarang. Yang Shao. Ling Tian. Dia akan segera datang. Jika Komangertakaku. Dia pasti tidak akan. Duduk dan menonton. Ling Tian akan datang. Aku takut dia tidak datang. Jika dia datang, aku akan membiarkan dia. Aku bermain denganmu. Yang Shao, kami juga, Presiden Zhang mengundang. Lihat ini. Paman Zhang, aku ingin kau membantu. Sukinya berkata, akan ada panggilan. Orang Mingtian akan datang. Aku punya dendam dengan anak itu. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Tangkap dia. Memberi makan anjing. Yang Shao, jangan khawatir. Kau tidak bilang aku harus mencarinya, orang yang berani membunuhku. Selama dia datang, aku akan membuatnya satu persatu. Cincang, memotong daging untuk memberi makan anjing. Sucinya. Aku akan membiarkan Ling Tianqin melihat saya bermain dengan Anda. Lalu aku akan membiarkanmu mengawasinya. Satu potong, memotong saus daging anjing. Aku mendengar ada yang mau memberi makan anjing. Paman Zhang cepat, itu dia. Cepat tangkap dia. Aku ingin dia. Bagaimana saya bermain? Wanitanya, lalu satu persatu. Potong dia menjadi daging. Yang Shao. Sedikit tenang. Pesta ulang tahun belum dimulai. Tidak mudah melihat merah. Ketika kita mengambil urusan kita sendiri, sudah ditangani. Tidak terlambat untuk berkemas. Hari ini aku sang biak 50 ulang tahun. Semua orang datang. Kau duduk dulu. Oke, saya pikir hari ini. Lihat itu. Ketua Grup Wanrong, apa artinya? Selamat menikmati kehidupan terakhirmu. Hari ini kalian semua datang untuk Kuzhang. Selamat ulang tahun. Saya juga punya kabar baik. Tai mungkin untuk semua orang. Untuk mempromosikan bisnis Yunhai Penjembankan. Saya Zhang Piao. Sudah diperjuangkan dukungan dari keluarga yang di ibu kota provinsi. Selanjutnya dengan keluarga yang kerjasama di berbagai bidang. Membantu Yunhai bisnis. Kemet Miran dan Pembankan. Paman Zhang benar. Keluarga yang di ibu kota provinsi saya akan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Membantu pengembangan komunitas bisnis Yunhai dan dengan komunitas bisnis Yunhai menjadi mitra strategis formal. Gendral Zhang, tapi lautan awan kita, Palawan Besar, kami, masa depan komunitas bisnis Yunhai, hanya mengandalkan Zhang. Didukung oleh keluarga Yang, kami dipimpin oleh Presiden Zhang. Masa depan kita harus Lot Bintang. Tampaknya, ini adalah sesuatu yang populer. Karena kita harus bekerja sama dengan keluarga Yang. Lalu aku mengusulkan, kami mendirikan satu Liga Bisnis Yunhai. Lihat apakah ada pendapat. Tidak ada pendapat. Tidak ada pendapat. Saya ingin mengatakan, pemimpin Liga Bisnis Yunhai itu Zhang Dong. Karena itu, Zhang, tapi aku tidak sopan. Untuk memastikan Yunhai Business League konsisten dalam laba. Saya mengusulkan, kalian semua, keluarkan kelompok Anda, 50% saham. Manajemen terpadu oleh Shang Meng. Kalian tidak punya pendapat. Semua orang tidak mau setuju. Ambisi serigala. Benar saja, aku sudah mati. Presiden Liu dari grup Donglai. Anda sangat dihormati. Kau harus menunjukkan. Sang Dong, ini sedikit tidak masuk akal. Serahkan setengah saham. Ini tidak berarti menempatkan perusahaan. Sudah berpindah tangan. Apa yang tidak masuk akal? Kau hanya tidak setuju. Saya pikir dalam kasus ini, semua orang di sini, dan aku tidak akan setuju. Kau bilang kenapa aku tidak percaya? Hah? Siapa lagi yang tidak setuju? Mari jika Anda tidak setuju. Ayah. Yang Shao, Anda lihat, proposal saya masih sangat populer. Paman Zhang Yingming. Datang. Untuk bos, tanda tangani kontrak.
Zhang Dong tidak ditemukan. Kontrak grup lupakan saja. Setelah hari ini, Grup Su benar-benar dari lautan awan. Hemisangan. Dongzhong, saya. Ayah, Kau baik-baik saja. Baik. Benar saja. Itu memang sebelumnya. Istana Raja. Tuan Cabang Yunhai, keberanian. Ada pendapat? Karena Direktur Zhang. Hari ini kami manfaatkan di pesta ulang tahunmu untuk menyiapkan kejutan besar ini. Maka aku juga akan beri hadiah spesial untukmu. Semua masuk. Bawa hadiah ulang tahun. Untuk Direktur Zhang. Ini dari Kanye dan Bos Ye. Sudah lama dengar. Ada perseteruan di antara kalian. Tak kusangka kalian pilih. Hari ini un truc Bertindac. Ini berarti kalian mau berperang habis-habisan. Hari ini, Cabang Yunhai Gerbang Pluto, rayakan ulang tahun ke-50 Zhang Biao. Selamat. Aku Ling Tian, pewaris Gerbang Pluto. Persembahan peti kayu cendana. Zebua. Semoga Zhang Biao setelah mati terkutuk selamanya. Pueris Gerbang Pluto, berkat doamu ini, aku malah makin perkasa. Wahahaha. Lumayan. Cukup bagus. Sayangnya, peti ini terlalu kecil. Tak muat untuk 3 mayat. Bagaimana kalau ku cincang, Fire me wait? Pengkhianat. Zhang Biao. Lihat pewaris sah, cepat beri hormat. Kau cari mati? Pewaris. Dia. Hah. Kanye. Bermain-main bag ini asyik? Awalnya ingin kasih ampun karena lama kenal. Tapi kau tak menghargai. Sudah kasih kesempatan, tapi kau sia-siakan. Kalau sudah begini, jangan harap pergi hidap-hidap. Kau berkhianat dulu, lalu lancang pada pewaris. Dosa tak teramput. Hari ini hari kematian. Aku duluan yang bunuh kau. Zhang Biao. Kau benar-benar mau mati? Bersaudara antar mereka. Minggir. Serahkan padaku. Padma, akan kulamakan. Jadikan kau buberdaging. Tembak. Zhonggang. Apa yang kau lakukan? Mau ikut mati? Tembak. Huasar. Hinder. Kau, apa yang kau lakukan? Wahahaha, pewaris perkasa. Zhang Biao. Apa lagi trik? Dia. Benarkah dia Ling Tian? Bangun kalian, cepat bangun, bunuh dia. Ada kata terakhir? Wejitku adalah melihat kau mati. Bunuh dia. Pasangan mau. Pewaris. Mereka ini bukan sembarangan. Mereka pembunuh bayaran. Paling ditakuti saat ini, kelas emas. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati. Tuan Muda, Arab Sangaberatiati, Pazangan Pambunu Yinyang. Sangat kuat dan kejam beberapa tahun lalu. Mereka Mambunu Seoran. Setengah master tingkat tinggi, langsung terkenal. Bertahun-tahun kemudian, terus-menerus membunuh. Banyak orang penting, tak pernah gagal. Kabarnya, kekuatan mereka hampir setara master sejati. Baik, biar kulihat sendiri. Bunuh dia. Siap. Tuan muda hebat sekali. Kau. Dengan kemampuan sehebat ini, kau benar-benar pewaris Istana Raja Alam Baka. Benar, panggil aku Raja Alam Baka. Tuan muda, maafkan aku sekali ini. Berikan kesempatan. Ampun. Ketika kau memilih berkhianat pada Istana Raja Alam Baka, kau sudah kehilangan hak hidup. Kalau begitu, matilah kau. Ling Tian. Tuan Muda Tiati. Arg. Pengkhianat Istana Raja Alam Baka, Zhang Biao sudah tewas. Grup Van Rong. Kembali ke Istana Raja Alam Baka. Mulai hari ini, akulah Raja Alam Baka. Hormat pada Raja Alam Baka. Hormat pada Raja Alam Baka. Hormat pada Raja Alam Baka. Madeline. Sayang. Pacarmu gagah tidak? Gaga.